kajian tafsir pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus kami mohon keikhlasan jamaah sekalian membacakan suratul Fatihah, khususnya untuk almarhumah Ibu Nyai Hajah Dulutun Nafisah Ali Maksum, pengasuh Ponpes Baitul Tahfidz An-Nafisah Kerapyak Yogyakarta, semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridwaillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita simak bersama lanjutan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 126. Kepada beliau Al-Mukarram Gus Gofur disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبه قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Lan nalikane ngendika sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Duh pangeran ingsun, wahai Tuhan saya, ij'al hadzal makana, mungkin dadosaken panjenengan ing panggonan menika, jenengan dadosaken baladan aminan, negeri yang aman, aidza amnin, ingkang anduweni
aman. Orang-orang yang berada di dalamnya merasa aman. Waqad ajaba, dan teman-teman nyembadani mengijabahi sapa Allah du'aahu ing dungane Ibrahim. Faja'alahu mongkon dadekaken Allahu ing hadzal balad didadekaken haraman ing haram Mekah. La yusfaku, tidak boleh dialirkan fihi di dalam hadzal balad apa damu insanin, apa darai menungso, tidak boleh dialirkan darahnya. Wala yuzlamu fihi ahadun, lan tidak boleh dizalimi fihi di dalam ini ya, di dalam hadzal haram. Apa sapa ahadun, seseorang tidak boleh dizalimi di sana. Wala yusadu saiduhu, dan tidak boleh diburu apa saiduhu, hewan buruannya hadzal haram. Wala yukhtala khalahu, lan ora oleh dicabut apa khalahu suketnya juga tidak boleh di tanaman-tanamannya ya, ini enggak boleh diganggu. Doanya Nabi Ibrahim ketika menempatkan putranya di Mekah, Ismail bersama istrinya Sayyidah Hajar. Di sana ada ada Makkah, ada Ka'bahnya. Saat itu belum ada bangunannya ya, masih kayak ya tanda-tanda gitu saja kalau di situ itu ada Baitullah. Doanya Nabi Ibrahim yang pertama, semoga negeri ini aman ya, sehingga banyak ulama-ulama yang menyampaikan pentingnya aman. Negeri itu harus aman. Salah satu tujuan jihad inggih menika umat Islam merasa aman menjalankan ibadahnya, jihad. Makanya jihad itu penting sekali. Dzarwatu sanam, kata Kanjeng Nabi ya, ujung tertinggi punuknya onta, yaitu adalah al-jihadu fisabilillah. Jadi agama ini ujung tertingginya itu adalah jihad. Ada yang memaknai karena jihad itu yang memayungi semua ajaran-ajaran Islam itu hanya bisa dijalankan dengan baik kalau ada yang mau jihad, sehingga umat Islam itu bisa menjalankan semuanya dengan tenang. Yang pakai jilbab nggak ada yang ganggu, ya. Yang mau sholat Jumatan nggak ada yang mengganggu. Itu yang berusaha agar ini bisa terlaksana dengan baik, itu bagian dari jihad. Nah ini juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya saking diijabahinya itu semuanya aman. Burung-burung ya, di sana banyak burung apa? Merpati ya. Aman, karena memang haram, nggak boleh diburu. Makanya nggak ada yang berani ngambil. Bayangkan ya kalau kita punya Nabi, Semarang dijadikan apa ini?
haram gitu ya. Itu pasti burungnya bermacam satwa. Enggak ada yang berani mengganggu. Tapi Indonesia senengannya mengganggu ya, sehingga enggak aman. Warzuq ahlahu minas samarati. Paling rezeki Gusti ahlahu penduduknya. Minas samarati dari buah-buahan. Waqad fa'ala. Lan teman-teman agawe sapa Gusti Allah binaqli Thaifi dengan memindah Taif, memindah orang yang tawaf minasyam dari Syam ilaihi marang mengkono hadzal balad. Wa kana lan ono apa Mekah iku akfaro tandus. Ya, itu berarti ya, bukan Taif, bukan orang yang tawaf ya, Taif ya, kota Taif. Lan teman-teman nglakoni sapa Gusti Allah, maksudnya mengijabahi Allah binaqli Taif dengan memindah kota Taif. Minasyami dari Syam ilaihi marang hadzal balad, maksudnya dari dekatnya ke dekatnya kota Mekah. Wa kana lan ono apa mengkono Taif iku akfaro, itu daerah yang tandus, la zar'ah, tidak ada tanaman itu mewujud fihi ing dalam Taif wala ma'a, dan tidak ada air. Paling rezeki ahlahu minas samarat, man rupane tiyang amana ingkang iman sapa man minhum dari ahluhu. Iman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Badalun iku dadi badal lafadz man min ahli dari kalimat ahlahu tadi. Wa khassahum lan mengkhususkan Ibrahim hum man amana bidduai dengan didoakan. Lahum marang man amana muwafaqatan krana nyocoki. Liqaulihi marang pengendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdi dzalimina. Ora merkoleh apa ahdi janji ingsun adz-dzalimina ing pira-pira wong kang zalim-zalim. Di sebelumnya Nabi Ibrahim sudah pernah berdoa ketika didhawuhi dening Gusti Allah, inni ja'iluka linnasi imama, saya akan menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam. Atau inni ja'iluka linnasi imama, saya menjadikan kamu Ibrahim imam bagi manusia. Lalu doanya Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, Gusti, yang jadi imam tidak hanya saya, tetapi sebagian keluarga saya. Dijawab oleh Gusti Allah, la yanalu ahdi dzalimin. Janji saya itu tidak untuk orang-orang yang zalim-zalim. Maksudnya anaknya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim yang zalim-zalim itu tidak akan dijadikan sebagai imam. Yang jadi imam itu keturunannya Nabi Ibrahim yang baik-baik. Nah, atas dasar ini, karena Nabi Ibrahim itu pernah berdoa bahwa yang jadi imam itu bagian dari keluarganya Nabi Ibrahim,
tapi dikhususkan oleh Allah bahwa yang jadi imam itu tidak semua keluarganya, tetapi yang baik-baik, yang bukan zalim. Maka Nabi Ibrahim ketika berdoa tentang rizki, itu doanya Nabi Ibrahim, semoga yang mendapatkan rizki itu dari penduduk Mekah, orang-orang yang beriman kepada Gusti Allah dan al-yaumil akhir. Nabi Ibrahim tidak berdoa untuk semua penduduk Mekah, tapi untuk orang-orang yang beriman saja. Karena dulunya sudah pernah berdoa, ingin di antara keluarganya itu jadi para pimpinan-pimpinan, tapi diberitahu oleh Gusti Allah yang jadi pimpinan itu enggak boleh yang ada yang zalim-zalim. Berarti kesimpulannya dalam pandangan Nabi Ibrahim, berarti kalau rezeki juga begitu. Kalau berdoa untuk rezeki itu ya khusus untuk orang yang baik-baik. Karena yang ketika doa itu semoga keturunan-keturunan saya itu jadi imam, kata Allah, yang jadi imam tidak boleh yang zalim-zalim. Maka ketika berdoa Nabi Ibrahim, semoga penduduk Mekah mendapatkan rezeki, itu juga dikhususkan orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala wa ma kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar. Itu ya. Qala ngendika jawabi sapa Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara ay wa arzuku lan paring rezeki sapa ingsun man ing wong kafara ingkang kufur sapa man, fa umati'uhu mongko memberi kenikmatan sapa ingsun hu ing man, bitasdidi kelawan tasdid wa takhfifi lan takhfif, umti'uhu fit dunya ing dalam dunya saya beri kenikmatan berizki kelawan rizki, qalilan kelawan paring rizki ingkang sithik, muddata hayatihi ing dalam masa hidupnya man kafar. Ibrahim, kalau untuk rizki yang saya beri rezeki tidak hanya orang-orang yang mukmin. Yang kalau untuk urusan rezeki, yang saya beri rezeki ini juga orang-orang yang kafir. Jadi Nabi Ibrahim berdoa semoga yang diberi rezeki itu hanya orang-orang yang beriman, dijawab oleh Gusti Allah. Yang diberi rezeki itu tidak hanya orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang kafir. Ya, tetapi tentu rezeki ini adalah rezeki di dunia. Tsumma atarruhu nuli memaksa sapa ingsun hu ing mengkono man kafara ay uljiuhu boncongaken memaksa sapa ingsun hu ing man kafara fil akhirati ing dalam akhirat ila adzabin nari tumeka marang siksa neraka. Fala yajidu mangko ora nemu sapa man kafara anha dari annar mahison ing tempat untuk lari. Dia tidak bisa lari dari siksa neraka. Ya, ini memberi peringatan kepada kita semuanya bahwa untuk urusan dunia itu yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya orang yang baik-baik, tapi orang-orang yang tidak baik-baik di dunia ini tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya karena sama-sama diberi rezeki, ya kita temukan bahwa yang menikmati dunia ini tidak hanya orang-orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Berarti ini juga menjadi pelajaran ya. Nabi Ibrahim ketika menempatkan putranya di mana? Di Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in. Tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada tumbuhannya, yang menurut perkiraan secara normal anaknya ditempatkan di situ itu ya sulit sekali untuk bisa hidup. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan anaknya di sana, lalu Nabi Ibrahim berdoa semoga keluarganya penduduk Mekah diberi rezeki yang melimpah. Nah, terus menurut riwayat di samping Mekah itu ada kota namanya Taif. Itu ya tidak di samping ya sebetulnya ya, ada sekitar 150 atau berapa gitu ya. Mekah Taif itu berapa kilo? Berapa? 100 ya, 100 kilo. Ya, yang dulunya itu tidak subur lalu menjadi subur. Ya, itu salah satu daerah yang subur di tengah padang pasir. Ada banyak pertanian di sana ya. Delima di sana itu manisnya minta ampun ya. Kalah delima Indonesia itu ya. Oh bisa ya, padahal di sana ya. Buah delima itu besar-besar dan manis sekali. Ya menurut berbagai riwayat, dulunya itu ya enggak subur. Tapi kemudian menjadi subur. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Salah satu stok buah-buahan yang ada di Mekah itu adalah dari Taif. Ya tapi tentu dari berbagai penjelasan buku-buku tafsir itu dijelaskan bahwa ya doanya Nabi Ibrahim ya, bahwa di Mekah itu meski tidak ada tanamannya, meski tidak ada pertaniannya, tetapi kita berada di sana itu pingin buah-buahan apa saja itu ada. Itu salah satunya ya karena berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Warzuq ahdahu minas thamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Dan ini juga menjadi penjelasan bagi kita ya. Kita juga berhaklah berdoa yang seperti ini. Semoga Indonesia aman ya. Semoga Indonesia rezekinya melimpah, orangnya baik-baik sehingga orang bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ya ini. Dan jika kita diminta untuk berdoa dimanapun, itu kita punya kewajiban untuk berusaha. Di mana kita itu disuruh untuk berdoa, itu artinya kita diperintah untuk berusaha. Kalau kita diperintahkan untuk berdoa zidna ilma, ya Allah tambahi kami ilmu, itu artinya disuruh belajar. Kalau kita diperintahkan untuk warzuq ahlahu minas samarati, berarti kita diperintahkan untuk bertani, diperintahkan untuk bagaimana biar tumbuh subur. Ya. Kalau diperintahkan untuk Rabbij'al hadza baladan amina, ya berarti kita diperintahkan bagaimana agar orang-orang yang ada di dalam negeri ini padu, sehingga terjadi rasa aman bagi setiap insan yang berada di negeri ini. Wa idh yarfa'u. Ada seseorang namanya Robi'ah, pembantunya Kanjeng Nabi. Maksudnya tadi itu loh, kalau kita sudah berani berdoa itu artinya kita itu diperintahkan untuk berusaha. Ada namanya Robi'ah. Robi'ah itu pembantunya Kanjeng Nabi, ya cerita yang terkenal sekali. Karena ceritanya mengandung hikmah yang besar ya. Pembantunya Kanjeng Nabi. Beliau Robi'ah itu yang ngopeni wudunya Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kondur yang nemeni itu ya Robi'ah itu.
Itu Robi'ah. Kalau Kanjeng Nabi sudah sampai di rumah, Robi'ah itu tetap aja berada di pintunya. Kita tahu kalau Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk rumah, yang terdengar di dalam rumahnya itu subhanallah, alhamdulillah. Ya dari Robi'ah itu, karena yang nemenin Kanjeng Nabi kalau pulang rumah gini terus sampai ke dalamnya ya Robi'ah itu. Dan kata Robi'ah, kalau saya sudah nemenin Kanjeng Nabi masuk rumahnya, itu yang saya dengar subhanallah, subhanallah gitu. Itu Robi'ah. Nabi itu senang dengan Robi'ah. Kenapa? Karena cekatan, menyenangkan. Kalau khidmah itu menyenangkan. Karena saking senangnya Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi nawarin, Robi'ah, kamu mau apa? Saya berusaha untuk memenuhi permintaan kamu. Kata Robi'ah, nanti dulu Kanjeng Nabi saya tak pikir-pikir, saya akan minta apa. Karena bagi Robi'ah, mumpung yang nawari Kanjeng Nabi, dia berpikir minta apa. Nah ketika udah ketemu, yang diinginkan dari Kanjeng Nabi, beliau matur kepada Kanjeng Nabi. Sudah ketemu Kanjeng Nabi, permintaan yang ingin saya ajukan kepada jenengan, karena jenengan yang nawari tadi. Apa itu Robi'ah? Saya minta murafaqataka fil jannah. Keinginan saya dari jenengan itu Kanjeng Nabi, saya menyertai kamu di surga. Nah, Robi'ah sudah berani minta kepada Kanjeng Nabi untuk menyertai Kanjeng Nabi di mana? Di surga. Maka jawab Kanjeng Nabi apa? Fa'inni bikasratis sujud. Saya bagian doanya, tapi saya dibantu. Kamu memperbanyak sujud. Artinya, kalau kamu minta menyertai saya di surga, ya tidak hanya cukup dengan doa, tapi kamu juga harus berusaha agar kamu bisa menyertai betul di surga. Gitu ya. Jadi etikanya kalau sudah minta doa, minta ini, ya harus berusaha memang. Ini juga begitu. Ada permintaan dari Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Ada permintaan dari Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak mampu baca, tidak mampu tulis, buta huruf. Tapi senang ngaji. Karena dia senang ngaji, tapi dia tidak mampu baca, tidak mampu tulis, ya apa yang dia pahami hari ini, yang dia terima hari ini, ya besok bisa lupa. Itu, nah suatu ketika ada dua temannya gitu. Ini Abu Hurairah ada temannya, ada temannya. Nah, temannya ini, nah bertiga ini sedang berdoa, zikir berdoa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi datang. Karena didatangi Kanjeng Nabi terus diam. Diam. Karena ya didatangi Nabi, didatangi gurunya, sungkan kan terus diam. Teruskan kata Kanjeng Nabi. Kamu tadi ngapain berdoa? Ya teruskan. Saya yang ngamini. Ya, yang di sini tadi nggak berdoa, diamini Kanjeng Nabi. Ini berdoa, diamini Kanjeng Nabi. Lalu ketika Abu Hurairah itu pintar. Gusti, saya minta apa yang diminta dua teman saya ini. Jadi udah nggak usah diulangi. Yang diminta ini saya juga minta. Tambahnya Gusti, wa ilman la yunsah. Saya kepingin mendapatkan ilmu yang nggak lupa, karena dia sering lupa. Ya. Kalau orang sudah berani minta punya ilmu yang tidak dilupakan, ya artinya harus berusaha untuk tidak lupa gitu. Ya harus begitu. Enggak boleh terus minta terus sudah selesai enggak ya. Karena minta untuk ilmu yang tidak dilupakan, maka dia berusaha. Maka kata Abu Hurairah, saya itu membagi waktu saya itu, waktu malam saya itu sepertiga. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk mengingat-ingat hadisnya Kanjeng Nabi.
Di sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk mengingat-ingat hadisnya Kanjeng Nabi. Itu kalau kita bagi sekarang misalnya tidur jam 8:30, berarti bangunnya jam berapa? Sepertiga itu. Jam berapa ya? Jam 1 udah bangun belum ya? Setelah itu sepertiga untuk ibadah, sepertiganya untuk apa? Mengingat-ingat hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'sal masir lan iku saele-eleke apa al masiru tempat kembali ai al marji'u tegese tempat kembali hiya utawi annar. Api neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Wadhkur lan ilingo sira Muhammad idh yarfa'u nalikane ngangkat sapa Ibrahim Nabi Ibrahim ngangkat al-qawaida ing pira-pira qaidah ai al-ususa tegese ing pira-pira asas pondasi awil juduro atau beberapa tembok dinding diangkat minal baiti saking Baitullah ya benihi bangun sapa mengkono Nabi Ibrahim hi ing mengkono al baiti muta'alliqun iku berkaitan gumantungan biyarfa'u kelawan lafat yarfa'u. Wa Ismailu lan Nabi Ismail. Atfun iku diatofakan ala Ibrahimu ing atas Ibrahim. Dibantu oleh Nabi Ismail gitu maksudnya ya. Yang membangun yang tokoh utamanya itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, cara apa namanya susunannya itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Bukan wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al qawaida. Kalau kalimatnya itu wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu itu kesannya yang membangun dua orang. Tapi kalimatnya itu adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti baru apa? Wa Ismail. Sehingga memberi arti bahwa tokoh utama pembangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail alaihi assalam. Ditinggikan ya kalimat dalam Al-Quran wa idh yarfa'u sehingga banyak ulama yang menyampaikan pembangunan pertama terhadap Ka'bah itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah meninggikan, bukan membangun pertama kali, tapi meninggikan. Siapa yang membangun pertama kali? Ya banyak yang menyampaikan Nabi Adam, siapa lagi? Orang pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Ya banyak yang mengatakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu melihat malaikat di sana sebelum diturunkan ke bumi, tawafnya itu haulal arsy. Jadi para malaikat itu kalau tawaf, menurut cerita-cerita itu haula apa? Al-arsh. Nah kalau manusia tawaf haulal arsy itu besar ya, enggak tahu ya di mana arsy itu. Ya, terus dibangunlah apa? Ka'bah. Makanya kalau tawaf itu di Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke
ini ke Mekah masih kecil, ya inda baitikal muharram, yaitu dibawa ke Baitullah. Berarti Nabi Ismail dibawa ke sana itu sudah ada Baitullah, tapi tidak tinggi. Tidak tinggi. Maka kemudian ditinggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Itu ditinggikan. Nah, Nabi Ibrahim itu ketika meninggikan, ya kemarin kita sudah sampaikan, naik ke batu. Batu itulah yang disebut dengan makom. Diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Ya kira-kira kalau orang itu disuruh meninggikan itu ya berapa meter ya kira-kira sudah cukup ya. Enggak perlu pakai ancik-ancik. Apa itu ancik-ancik itu? Enggak usah pakai pijakan, itu sebenarnya sudah tinggi ya, sudah tinggi. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau kayak gitu. Tapi tetap pakai itu, ancik-ancik itu, biar lebih tinggi. Sehingga ulama itu menyampaikan, kenapa sih makom Ibrahim itu begitu pentingnya? Sehingga sholat khalfal makom, makom itu diabadikan. Apa sih pentingnya batu untuk pijakan aja kok begitu sucinya? Itu karena simbol. Simbol kalau kita itu diperintahkan Gusti Allah itu melakukannya dengan sukacita. Simbol kalau kita itu diperintahkan oleh Gusti Allah itu seneng banget gitu. Diperintahkan kira-kira itu 1 meter, dibangunnya itu 1,5 meter. Nah simbol. Enggak ada perintah kepada Nabi Ibrahim untuk naik batu biar lebih tinggi. Enggak ada, yang penting sudah tinggi itu sudah cukup. Tapi Nabi Ibrahim enggak cukup dengan itu. Tapi menggunakan makom. Sehingga makom itu menjadi suci. Karena itu simbol. Simbol terhadap cintanya Nabi Ibrahim, sukacitanya Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Yaqulani ngendika sapa Ibrahim lan Ismail, Rabbana taqabbal minna. Duh Gusti, mugi jenengan nrimo panjenengan. Minna sangka kita. Binaana ing bangunan kami, Ibrahim dan putranya. Ya Allah, terimalah. Ya kalau dalam bahasa Arab itu, kalau wazan itu tafa'ala, itu ada usahanya. Ya, ada usaha. Berusaha. Gitu. Nah, taqabbala itu juga begitu. Itu bentuk tawaduknya Nabi Ibrahim. Taqabbal itu maknanya menerima, qabala juga menerima. Qabul ya menerima, taqabbul itu juga menerima. Tapi kalau taqabbul itu menerima dengan pakai usaha. Kenapa kok menerimanya pakai usaha? Karena amalnya itu ya sebetulnya kurang layak-layak amat diterima. Sehingga pun lah Gusti, kalau di bahasa Jawa kira-kira pun lah Gusti, kurang-kurang sithik mboten napa jenengan trimo Gusti. Jenengan trimo itu. Cara wong sedekah nang nggone masjid 2.000 lah nggih. Gusti trimo Gusti walaupun 2.000 gitu kan. Takobal gitu. Karena kalau ya Allah terimalah gitu ya, itu kan sudah layak untuk diterima. Tapi kalau takobal itu kayaknya itu masih sebetulnya tidak layak. Gusti sebetulnya ini enggak layak Gusti, tapi ya pokoknya jenengan terima lah Gusti. Gitu ya, takobal min. Kata para ahli-ahli itu ya. Kenapa menggunakan takobala bukan iqbal ya. Qabul gitu ya. Enggak, takobal. Ya Allah terima. Walaupun sebetulnya ini kurang dari sempurna. Semoga engkau menerimanya Gusti, taqabbal minna.
Ya itu. Ya ulama-ulama itu juga menyampaikan kalau kita habis melakukan sesuatu yang baik, alangkah baiknya dipungkasi dengan doa. Nabi Ibrahim itu bangun selesai. Ya sebenarnya enggak ada perintah untuk doa, tapi karena ini perbuatan yang baik, mari kita berdoa. Dan itu yang digunakan oleh banyak orang. Kita ini kan apa-apa doa ya. Habis belajar doa. Habis apa lagi? Doa. Monggo-monggo ndonga-ndonga. Nah, itu karena ya memang ada yang begini. Jadi tidak hanya ini, beberapa hal pokoknya melakukan yang baik. Nah, diakhiri dengan apa? Doa. Itu. Habis angkah tuka wazawaj tuka qabil tu nikah, diakhiri apa biasanya? Doa. Yang baik. Ya, terus doa, bareng-bareng doa. Ya gitu. Ya. Rabbana taqabbal minna. Innaka saat temani panjenengan anta ya panjenengan iku as-sami'u, zat ingkang mendengar. Lil qauli marang pengucapan apapun yang kami ucapkan, jenengan mendengarkan Gusti dengan segala kebaikannya, dengan segala apa yang ini pokoknya jenengan mendengar, dan dengan segala kekurangannya apapun jenengan ini mendengar Gusti. Al-alimu, zat ingkang ngaweruhi bil fi'li kelawan pekerjaan apapun yang kami lakukan, sak semangat-semangate ya, sampai pakai apa tadi itu? Anje-anje. Ya mungkin nek awak dhewe ngono kira-kira ya bangun Ka'bah iku mbek ngrasani barang ya kan. Kira-kira kan ngeten nggih, Pak tukang niku kan bangun masjid kan ya ora kok terus Fatihah wiridan kan ya ora, ya kadang-kadang yang ngrasani wong barang kan. Gusti jenengan trimo sak rasan-rasane. Insyaallah nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Duh Gusti mungkin dadosaken panjenengan ing kita muslimaini ingkang pasrah menerima manut muslim. Muslim itu manut menerima muslim. Aimun qadaini, orang yang manut dikongkon apa gelem, pasrah ikhlas. Laka dumateng panjenengan. Jadikan kami ini mungqadaini laka, muslimaini laka. Dua-duanya. Berharap betul dan itu betul-betul dilakukan oleh Ibrahim. Dilakukan oleh Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim di Babilonia, di Borgol, karena telah merusak kuil apa? Kuil apa itu ya? Dulu kuil di Babilonia ya kan? Yang disisakan yang paling besar. Ini siapa yang rusak? Itu yang bawa, yang bawa ini. Apa ya? Itu kan di situ kan? Itu kan muslim sekali Nabi Ibrahim itu ya, menurut cerita-cerita itu. Lalu dihukum, mau dimasukkan ke dalam api. Karena saking besarnya api, itu enggak ada yang berani mendekat ke api. Caranya bagaimana? Karena tidak bisa dimasukkan Ibrahim pakai ketepel, karena harus dari jauh, itu saking besarnya api. Kalau apinya enggak besar ya Nabi Ibrahim dipanggul, dicomplong gitu ya beres. Enggak, mendekat itu panas. Karena itu harus ketepel. Biar enggak lari kemana-mana diborgol. Nah menurut riwayat, malaikat Jibril itu memperlihatkan diri sama Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kata siapa malaikat, Ibrahim kamu saya bantu ya. Nabi Ibrahim geleng, boten. Urusan saya sekarang tinggal saya dengan Gusti Allah, bukan dengan kamu Jibril. Itu namanya makomul unsi, makom apa itu namanya ya?
Yang kalau tidak berada di makom seperti ini, jangan doa kayak gini. Itu kita ketemu Jibril terus bilang, maaf Bril, nggak butuh kamu gitu ya. Itu ya. Ya kita nggak pantas lah. Tapi kalau Ibrahim dalam keadaan seperti itu sangat pantas. Ketika Ibrahim bilang, Jibril bilang, saya tolong ya. Ini sudah urusan saya dengan Gusti Allah, itu pantas. Makanya doa itu juga ada makomnya ya. Doa kalau nggak makomnya itu ya nggak gimana gitu ya. Itu makomnya Ibrahim alaihissalam. Itu saking pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sudah kehilangan ini lagi. Norma-norma ini pasrah. Ya, wa ja'alna muslimaini laka. Benar-benar pasrah. Ketika Ismail tumbuh menjadi anak-anak yang sudah bisa diajak ngomong, sudah pintar diajak ini, disuruh untuk menyembelih. Apa yang dilakukan oleh dua-duanya? Wa ja'alna muslimaini laka. Saya tahu Gusti ini perintah, jenengan yang perintah. Derek Gusti. Wa ja'alna muslimaini laka. Ya, gitu. Sebaik-baiknya orang muslim lah. Punya kepasrahan total kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini enggak ada yang abadi, ya. Kesehatan enggak abadi. Apalagi ya, semuanya enggak ada lah yang abadi ya, naik turun ya. Modal kita yang paling bisa menyelamatkan ya wa ja'alna muslimaini laka. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Lan mungkin dadosaken panjenengan min dzurriyyatina sangka keluarga atau keturunan ingsun ai auladana anak-anak kami jenengan dadosaken ummatan muslimatan laka ing umat ai jama'atan tegese kelompok muslimatan ingkang pasrah manut laka marang panjenengan. Wa min utawi min iku ditamidi kedue untuk makna tab'id sebagian, tidak semuanya. Kenapa? Wa atalan paling sapa Ibrahim bi kelawan min litaqaddumi qouli karena disike pengendikane Gusti Allah la yanalu ahdidz zalimina. Ora merkoleh apa ahdi janji ingsun adz-zalimina ing pira-pira wong kang zalim-zalim. Ya bahkan Nabi Ibrahim sudah dikasih tahu kalau anaknya itu tidak semuanya sampai ila kiamah baik semuanya. Enggak ada jaminan itu, tidak ada. Ya itu. Nabi Ibrahim berdoa semoga yang jadi imam tidak hanya saya, tapi di antara anak-anak saya juga ada yang jadi imam. Iya, tapi anak-anak kamu itu juga punya potensi untuk jadi orang apa? Zalim. Bahwa bahkan Nabi Ibrahim dikasih tahu anak-anaknya tidak semuanya jaminan adalah orang apa? Baik-baik. Ya. Sehingga ketika berdoa ya wa min dzurriyyatina. Wa min dzurriyyatina, di antara keturunan-keturunan kami. Ya itu. Yang sedang berperang ya. Arab dengan Israel. Itu kan sama-sama anaknya Ibrahim ya. Yang satu anak yang dari Arab, yang satu anak dari itu. Ya itu, ya begitu. Yaitu anak-anaknya itu. Jadi ada yang baik, ada yang apa? Tidak baik. Wa arina manasikana. Mugi merohaken panjenengan ing kita, alimna.
mulang panjenengan memberitahu panjenengan ing kita manasikana ing manasik kita. Manasik ibadah. Ibadah yang khusus untuk haji dan umroh itu namanya apa? Manasik. Mananya ibadah. Tapi ibadah yang untuk haji dan umroh namanya manasik. Karena dikasih tahu nanti di Mekah ini tempatnya ibadah. Ada lit-ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud, tempat untuk beribadah. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, semoga kami diberitahu gimana caranya beribadah di Ka'bah, di Mekah itu seperti apa. Ai syara'i'a ibadatina, tegese ing pira-pira syariat ibadah kita. Au hajjina, atau syariat haji kita. Ya, yang terkenal yang mana yang kedua ini, au hajjina, haji kita. Wa tub alaina, lan mungkin rimo tobat panjenengan alaina ing atase kita. Innaka sak temene panjenengan anta ya panjenengan iku at-tawwabu ar-rahimu, zat ingkang paring akeh oleh paring tobat, ar-rahimu tur zat ingkang akeh oleh welas. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anaknya. Ya, kenapa kok Nabi Ibrahim itu berdoa untuk anak-anaknya? Kok tidak berdoa untuk umat semuanya? Ya, banyak yang menyampaikan yang pertama ya orang tua itu ya harus berdoa untuk apa? Anak-anaknya, namanya orang tua ya. Ya orang tua itu selain mendoakan kepada orang umatnya Muhammad, ya harus mendoakan putra-putranya. Nah yang kedua, karena keyakinan Nabi Ibrahim, kalau anak-anaknya itu baik-baik, keturunannya baik-baik, pasti akan membawa kebaikan kepada umatnya. Ya, karena harapannya Nabi Ibrahim di antara mereka ada yang jadi imam. Dan kalau mereka baik-baik, maka lingkungannya juga akan terpengaruh menjadi baik. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihi assalam ya. Jadi beliau sebetulnya tidak hanya ingin yang baik itu hanya keluarganya ya, tetapi semuanya juga kepingin menjadi baik-baik saja. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, berdoa ketika sudah membangun Ka'bah itu sudah selesai, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sehingga kata orang-orang sufi, salah satu tempat yang gampang untuk merasa tobat itu adalah di dekat Ka'bah. Ya orang di dekat Ka'bah itu gampang sekali tobat itu, janjinya muluk-muluk ya. Kalau kita haji itu kan kadang janji ya, janji apa sering ya? Muluk-muluk gitu loh. Tapi nanti kalau pulang ya balik mana ya. Tapi kalau di sana itu kayak gimana gitu ya. Tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Pokoknya Gusti, habis ini saya mau sergap gitu ya. Ya, rong dino, telung dino, patang. Saya balik mana ya kan? Nah, tapi orang sufi itu kenapa ya Nabi Ibrahim kok berdoa seperti ini ya? Itu katanya diantaranya ketika selesai membangun Ka'bah itu, diantara magnet untuk bertobat itu memang apa? Ka'bah. Magnet kuat untuk bertobat. Makanya orang umroh, orang haji itu bahagia. Kenapa ya? Karena yang diingat itu hari itu aja. Banyak lupa tentang pekerjaan di rumah apa gitu tuh. Ketika di sana itu yang diingat itu hanya Ka'bah apa gitu. Makanya orangnya bahagia-bahagia. Itu. Karena ya itu. Beban-beban itu hilang. Tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim apa gitu. Ya Allah. Itu magnet yang sangat kuat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, taba itu kembali. Ya, taba itu maknanya apa? Kembali. Makanya ada
tubna ilallah, kita berarti kembali kepada Gusti Allah, gitu ya. Nah, yang kembali itu tidak hanya saya, tidak hanya kita. Allah kembali kepada kita. Makanya tabah, Gusti Allah juga kembali. Kalau kita kembali kepada Gusti Allah, simbol kalau Allah itu menerima kembali kita itu apa? Gusti Allah kembali kepada kita. Maka kalimat tabah itu bisa fa'ilnya itu manusia, bisa fa'ilnya adalah Gusti Allah. Ya. Kalau fa'ilnya itu Gusti Allah, itu gambarannya. Gusti Allah asalnya wis aras-arasan ngawasi. Iku wong kok nuwakal, Gusti Allah ora patok seneng ngawasi. Terus kembali seneng ngawasi. Itu berarti kita itu sudah diterima kembali. Makanya kalimat tabah itu ya bukan hanya saya kembali kepada Gusti Allah, tapi Allah kembali kepada kita. Ya, doa kita itu bukan ya Allah berikan saya tobat, bukan begitu aja, tapi tub alaina. Bukan hanya saya yang kembali, Gusti Allah mungkin jenengan juga kembali. Sing asale ora pati ngawasi, iki maksiat ae ngono. Gusti Allah kan yo rasa-rasen ngawasi barang. Iki sapa to iki maksiat iki barbar. Nah, terus ibadah terus apa? Nah, semoga Allah kembali ngawasi. Tabah. Tubna wa taballahu. Itu ya. Sebagian orang malah tidak berani. Kamu tobat ya? Bukan, Allah yang kembali kepada saya. Kalau Allah enggak kembali kepada saya tidak akan bisa kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana wa ba'ats fihim sa'alahu nyuwun sapa Ibrahim lan Ismail hu ing Gusti Allah at-taubata ing taubat ma ismatihima sertane di jogone Ibrahim lan Ismail tawaduan ismah maksudnya maksum. Nabi itu tidak boleh maksiat dalam arti maksiatnya orang banyak ya. Kalau maksiat dalam ukurannya Nabi ya tetap ada maksiatnya ya. Maksiat dalam arti manusia ya, manusia ada salahnya, ada ininya, tapi tidak sampai salah yang inilah, salah sing ngawur gitu ya. Masuk Nabi kok salah ngawur kan ya, piye ngono. Ono Nabi kok aras-arasan salat bareng ya, iku mudhun derajate, gak pantas dadi Nabi blas. Tawaduan krana tawadhu wa ta'liman lan krana ngajari lidzurriyatihima marang keturunane Ibrahim lan Ismail. Rabbana duh pangeran ingsun wa ba'ats lan mugi ngutus panjenengan fihim ing dalam umat tadi ai ahlul baiti ing dalam ahlul bait rasulan ing seorang utusan minhum di antara ahlul bait ai min anfusihim dari dirinya ahlul bait. Waqad ajaba dan teman-teman nyembadani sapa Allah doaahu ing dungane Ibrahim bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyampaikan ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini hasil dari doanya bapakku Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ngendika saya adalah hasil doanya bapakku. Karena bapakku Ibrahim dulu berdoa semoga di antara keturunannya Ismail itu ada nabi. Dan keturunannya Ismail itu enggak pernah ada nabi selain Nabi Muhammad. Kalau keturunannya Ishak banyak sekali nabinya. Ono Musa, ono Dawud, Sulaiman, semuanya kan keturunannya Ishak. Terus siapa lagi? Yusuf, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yakub, semuanya itu keturunannya Ishak. Tapi
Ismail itu enggak ada nabinya. Dinten-teni gak metu-metu. Terakhir lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering disampaikan ya ijabatu doa itu kadang lama ya. Nabi Ibrahim itu ndongone niku, ya Allah muga-muga keturunan Ismail iku ana sing dadi nabi. Iku gak metu-metu nabine niku. Sampai Nabi Muhammad. Iku berapa tahun itu? Dari Nabi siapa? Ismail sampai Nabi Muhammad. 1900 tahun mungkin ya. Mungkin sekitar itulah. Ya sekitar 1900 tahun lebih. Ya itu. Karena Nabi Ismail itu lahirnya itu katanya 1900 sebelum Al-Milad. Nah kan Nabi itu milad kan 600 berapa ya? 612 atau berapa gitu ya. Berarti itu dijabahi sampai itu ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang diijabahi itu bukan kok langsung, tapi ya lama. Nyatanya Nabi Ibrahim itu berdoa dan diijabahinya itu lama. Itu. Setelah berdoa ini setiap ada nabi keturunannya Ishak, enggak ada yang keturunannya Ismail. Baru ada keturunannya Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tugasnya ini yatslu pertama. Maca sapa rasul alaihim ing atase ahlul bait ing atase umatnya tadi. Ayatika ing biro-biro ayat panjenengan, Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Tugasnya seorang nabi dan itu diteruskan oleh para ulama tentu saja ya. Al-ulama warathatul anbiya. Tugasnya yang pertama ini membaca Al-Qur'an. Maca'no Al-Qur'an, mulang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di depan orang banyak. Ya kalau ngaji-ngaji ada Qur'annya, ada Qur'annya, ada Qur'annya. Ya karena memang itu tugasnya. Yatslu alaihim ayatika, membaca Al-Qur'an. Barokah. Semua ulama sepakat sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Semua sepakat, semua sepakat. Saya belum pernah membaca selain pernyataan ini. Sa'abi-abi wiridan adalah membaca Al-Qur'an. Maka siapapun kita punya wiridan Al-Qur'an. Kita jadi pedagang, kita jadi petani, jadi guru, kita jadi apapun profesinya, wiridan yang seharusnya tidak boleh dilupakan itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan itu adalah wiridan terbaik. Yatslu alaihim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitaba, mulang sapa rasul. Hum ing mengkono ahlul bait, hum ing mengkono umatnya Nabi Muhammad. Al-Qur'an ing Qur'an, Alkitab. Maknanya apa? Alkitab Al-Qur'an tegese ing Al-Qur'anul Karim. Dimaknani, dipelajari, tidak hanya bacaannya tetapi kandungannya. Summa inna alaina bayanah. Nabi Muhammad punya tugas untuk menyampaikan kandungan Al-Qur'anul Karim. Siapapun orang baik di antara umatnya Nabi Muhammad, standar minimalnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka kalau ada dinyatakan, itu wali, tapi kok bertentangan dengan Al-Qur'an, itu mustahil rasanya itu. Tidak boleh dinyatakan sebagai walinya Gusti Allah, tapi penggaweane bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena tugasnya Nabi, tugasnya pewaris Nabi itu adalah mengajarkan kandungannya Al-Qur'an. Ada wali kok
istrinya 7. Itu wali model apa ya? Al-Quran bilangnya kan paling banyak berapa? 4 ya. Tapi ini punya istri 7, dipercayai wali. Dari mana? Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabah. Dari mana? Dinyatakan wali tapi tidak pernah sholat. Gimana cara menjelaskannya? Wa yu'allimuhumul kitabah. Puasa enggak puasa, ini enggak. Tapi orang menyebutnya ini wali. Dari mana? Enggak bisa. Itu kenapa ya kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kalau bertasawuf itu imamnya adalah Junaid al-Baghdadi dan al-Imam al-Ghazali. Kenapa? Karena dua-duanya itu secara syariat baik. Ya, secara syariat itu baik. Karena enggak ada wali yang tidak yu'allimuhumul kitabah. Itu ya. Wal hikmata lan ing hikmah. Hikmah. Ayma tegese perkara fihi ing dalam Alkitab minal ahkami sangka pira-pira hukum. Ya, sebagian maknanya itu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagian maknani pokoknya hal-hal yang baik, ilmu apapun yang mendukung terhadap kebenaran Al-Qur'an namanya apa? Al-hikmah. Pokoknya yang mendukung terhadap kebenaran Al-Qur'an. Wa yuzakihim, tugasnya lagi adalah membersihkan hum ing mengkono umatnya tadi. Membersihkan. Ketemu karo Kanjeng Nabi itu rasanya atine gampang resik. Itu ciri ulama-ulama itu. Ciri ulama-ulama besar. Itu melakukan tazkiyah. Ilmu itu tidak hanya soal pengetahuan. Ilmu itu soal spiritual. Ya, guru-guru yang baik itu tidak hanya mengajarkan sholat itu wajib. Ini ya bukan hanya gitu, tapi ketika disampaikan sholat itu wajib gampang melaksanakan. Nah itu tazkiyah namanya. Ya. Tazkiyah. Tugas seorang guru bukan hanya soal transfer ilmu tetapi transfer ini. Ayu tahiruhum tegese bersihaken sapa nabi hum ing mungkon wake minasyirki sangga kemusyrikan. Innaka antal azizul hakim. Saat temen panjenengan antai wal azizu zat ingkang menang. Ay al-ghalibu tegese ingkang menang yang tidak bisa dikalahkan, al-hakimu ingkang bijaksana fi sun'ihi dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Menarik sekali kajian pada malam hari ini tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kami yakin dari jamaah mungkin ada yang mau bertanya, memperdalam apa yang sudah dipaparkan, maka kami beri kesempatan untuk 2 penanya, satu dari Bapak dan satu dari jamaah Ibu. Terlebih dahulu angkat tangan, monggo dari Bapak terlebih dahulu ada yang bertanya. Silakan dari Bapak ada yang bertanya terlebih dahulu. Baik, ada satu ya. Dari ibu-ibu ada? Baik, kita dengarkan dulu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon Gus. Satu pertanyaan tapi permohonan juga. Tadi dikisahkan bahwa Abu Hurairah itu sebelumnya adalah seorang pelupa. Sebelum beliau berdoa kemudian diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau beliau kan beruntung diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, sedangkan kita-kita, apalagi seumuran kita, Pak Nurhan, Pak Aca, ini relatif sudah agak berumur, ini benar-benar pelupa. Nah, kira-kira ada ijazah
dari panjenengan untuk berupaya supaya kita dalam hal belajar mengingat sesuatu ini lebih tajam, gampang nyantole. Kira-kira wonten apa boten ijazah yang seperti itu? Nek kira-kira nek sekiranya wonten, mbok diparingi ijazah Gus, supados kita dalam hal tolabul ilmi atau dalam hal yang lain ini diparingi gampil. Nek niki seumuran adik-adik niki mungkin tasih nganopo niki daya ingatnya niki masih tajam, tapi nek pun berumur kados kula lan rencang-rencang seumuran niki kados rada kangelan. Makanya diantara usahanya kula selalu betul kamera dalam mengaji. Tapi misalnya wonten upaya atau ijazah mbok kula sak rencang niki diparingi ijazah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tambahan pertanyaan lagi dari jamaah Facebookiyah ini, jamaah online. Assalamualaikum Ustadz, tolong tanyakan ke Abah, apakah mimpi bertemu para kiai bisa dijadikan patokan mendapatkan ijazah jika di dalam mimpi itu disuruh membaca bacaan-bacaan tertentu? Itu bawah. Monggo Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama ya, Abu Hurairah tadi itu, ya beliau tidak hanya minta doa, tapi juga usahanya luar biasa ya, sehingga beliau menjadikan malam itu sepertiga. Siangnya beliau menyampaikan tidak pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbagai biografi yang saya baca dari Abu Hurairah, pernyataannya sejak masuk Islam tahun ke-7 dan beliau kira-kira 4 tahun lah bersama Kanjeng Nabi itu, beliau tidak pernah berpisah dari Kanjeng Nabi. Jadi memang selalu hidup dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pergi, Abu Hurairah ikut pergi, Kanjeng Nabi di masjid, ikut masjid, Kanjeng Nabi berkunjung kemana, ikut kemana, selalu mendengarkan. Ya. Ketika ditanya, Abu Hurairah itu adalah perawi paling banyak meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi itu Abu Hurairah dengan durasi waktu hanya 4 tahun. Sehingga sejak zaman Kanjeng Nabi itu sudah digunjingkan. Kamu sekalian menggunjing saya. Saya ini hidup Kanjeng Nabi hanya 4 tahun, tapi kok bisa meriwayatkan banyak hadis seperti itu. Itu sudah digunjingkan. Dan beliau menjawab, yaitu tadi, saya tidak pernah berpisah dari Kanjeng Nabi. Saya tidak pernah mencari kekenyangan perut. Just pokoknya yang penting saya bisa hidup, makan sedikit apa yang penting bisa hidup, dan setelah itu saya selalu bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya soal doa ya, tetapi juga tadi saya sampaikan, kalau kita berdoa terhadap sesuatu, etikanya kita tidak hanya berdoa tetapi berusaha. Seperti tadi Robi'ah bin Ka'ab ketika kepingin bersama Kanjeng Nabi juga, saya doa tapi bantu kamu memperbanyak sujud. Tadi ada usahanya, jadi itu ya. Nah, kemudian kalau di kiai-kiai di Indonesia, salah satu doa yang disampaikan oleh kiai-kiai di Indonesia itu ya, Allahumma ftah alaina futuhal arifin ya, itu yang sering disampaikan oleh para kiai-kiai. Jadi Allahumma ftah alaina futuhal arifin ya, ini yang saya tahu ya, yang itu ya. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin, yaitu juga hal-hal yang sering disampaikan oleh para ulama ya. Allahumma apa itu?
yang la sahla illa ma ja'altahu sahlan, ya. Itu juga sering disampaikan oleh ulama untuk menambah ya pokoknya yang standar-standar yang disampaikan oleh ulama-ulama lah, itu untuk memudahkan hafalan. Kemudian doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga salah satu doa yang disampaikan agar ilmu yang kita dapat itu masuk di dalam diri, sehingga ketika mau menyampaikannya itu ingat gitu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya itulah yang saya tahu doa-doa yang sering disampaikan oleh kiai-kiai di Jawa, dan saya kira kita juga banyak menggunakan itu ya. Baik. Kemudian yang tadi apa tadi? Mimpi ya. Mimpi itu salah satu yang mendapatkan kecaman kalau orang bohong. Ya. Nabi itu sering kalau habis sholat itu menghadap ke jamaah. Ada enggak yang mimpi? Gitu ya. Ada enggak yang mimpi? Kalau ada yang mimpi tolong disampaikan. Karena perhatiannya kepada mimpi. Gitu ya. Sampai kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu sedih. Kenapa? Setiap Kanjeng Nabi itu tanya mimpi, kok saya itu tidak pernah mimpi. Gitu ya. Saya juga sama, saya itu jarang mimpi. Tidur yang lengker-lengker aja, itu enggak mimpi. Nah, Abdullah bin Umar itu sampai sedih itu gara-gara itu tidur enggak pernah mimpi. Gimana ya caranya bisa mimpi? Tapi Nabi itu ya. Nah, terus kemudian Nabi cerita tentang mimpi apa gitu, panjang cerita itu. Itu setelah ada enggak yang mimpi? Nabi cerita, saya mimpi. Ya. Nah, karena perhatian terhadap mimpi-mimpi itu, Nabi itu mengecam betul orang yang menyampaikan pernah melihat tapi sebetulnya tidak melihat. Mimpi maksudnya. Ya, banyak yang menafsiri itu adalah mimpi. Jangan sampai orang itu tidak mimpi tapi ngaku-ngaku mimpi. Gitu. Itu saking membahayakannya. Saking membahayakannya. Yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Yang tersisa dari kenabian adalah mimpi. Jadi mimpi itu memang ini. Nah, karena itulah ulama ya membagi mimpi-mimpi itu. Ada mimpi-mimpi yang biasa gitu ya. Yang kira-kira kalau kita mimpi jangan terlalu banyak diperhatikan. Itu dari setan. Hati-hati, tidak semuanya mimpi baik ya dari setan. Karena itu biar tidak digoda setan, kalau habis tidur kok mimpi ya meludah, mohon maaf ya, tapi jangan di kasur ya. Ngeludahi setan, maksudnya simbol ngeludahin setan aja gitu ya. Pakai tisu, pakai apa, pokoknya itu. Baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, biar tidak digoda oleh setan. Ya, biar tidak digoda oleh setan. Nah, kalau menurut orang-orang sufi ya sebelum tadi itu, kalau ketemu dengan kiai gimana gitu ya. Tapi ya harus hati-hati tadi itu ya. Ya walaupun kita itu ya kalau ada hal-hal yang baik itu ya husnudzon. Karena Kanjeng Nabi itu senang tafaul. Apa-apa itu dimaknani baik. Gitu. Apa-apa itu dimaknani baik. Itu Nabi senang. Pokoknya apa-apa dimaknani baik. Jangan sampai memaknani yang buruk-buruk gitu ya. Misalnya maknani buruk itu gini. Ketemu temennya mau ujian, tiba-tiba bilang ini kayaknya saya ujian saya nggak sukses nih gara-gara ketemu kamu ini. Kalau ketemu apa-apa itu yang sukses gitu loh ya. Mau ujian ketemu orang, kayaknya saya sukses ini ketemu kamu ini, terima kasih gitu ya. Pokoknya tafaul apa positif gitu. Jangan sampai yang mau apa gitu terus gimana gitu. Perasaannya apa itu tidak boleh, harus tafaul ya. Harus tafaul, harus apa gitu itu. Mimpi-mimpi itu juga begitu ya. Mimpi juga begitu. Kita harus husnudzon lah kepada mimpi itu. Kalau mimpi ketemu
tiba-tiba mimpi ketemu siapa gitu ya husnudzon. Ya semoga ini bagian dari mimpi kebaikan yang disebut oleh Kanjeng Nabi, ini adalah bagian dari kenabian. Ru'yal mu'min juz'un min ajza'in nubuwah. Yang tersisa dari kenabian itu adalah mimpinya seorang mukmin. Itu bagian dari ini. Ya mimpi. Itu. Ya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan terus maknanya apa. Ya yang penting sudahlah husnudzon. Ya karena ketemu dengan ini gitu ya. Saya juga berharap mimpi ketemu siapa gitu punya yang baik-baik gitu ya. Terus saya maknani baik-baik juga. Baik-baik juga. Baik niku nggih yang sakit kalau sampaikan nggih matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanika Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Azidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka ya Rabbana bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta. بأنك أنت الرحمن الرحيم بأنك أنت ربنا وبأنك أنت خالقنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا حسن الخاتمة وتعيذنا يا ربنا من سوء الخاتمة نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم حبب إلينا هذا القرآن اللهم حبب إلينا تلاوته اللهم حبب إلينا فهمه اللهم حبب إلينا حفظه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin.